9 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilih 1 pada Kamis 18 April 2024 menggelar reses di Aula Balai Kampung Nunggalrejo, Kecamatan Punggur. Daerah pemilih 1 Kabupaten Lampung Tengah meliputi Kecamatan Gunung Sugi, Punggur, Kota Gajah, Seputi Rahman, Seputi Banyak, Wai Seputi, yang memiliki 9 anggota DPRD yaitu Cecep Jamani dari fraksi PKB, Indra Jaya dari fraksi Demokrat, Nimade Winarti dan Iwayan Dama dari fraksi PDI Perjuangan, Yurita fraksi Golkar, Joni Ardito fraksi PKS, Slamet fraksi Nasdem, dan Heredi Suwarto dari fraksi PKS. Kesembilan anggota dewan tersebut dalam resesnya menampung aspirasi masyarakat mulai dari pendidikan, pertanian, kesehatan, dan keluhan infrastruktur jalan penghubung Kampung Nunggalrejo, Kecamatan Punggur ke Kampung Pujodadi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2024 ini dihadiri Kepala Kampung setempat Iskandar, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, Gapoktan, kelompok tani wanita atau KWT, serta tamu undangan yang hadir dalam reses tersebut. Tokoh masyarakat juga mengutarakan keluh kesahnya terutama susahnya mendapatkan pupuk subsidi, kemudian masalah puskesmas desa yang hingga sekarang belum ada di Kampung Nunggalrejo. Kemudian tak kalah penting maraknya demam berdarah yang sudah menyerang masyarakat di beberapa dusun, sehingga masyarakat tersebut meminta agar dinas terkait segera turun dan memfogging lingkungan yang rawan akan nyamuk demam berdarah. Iskandar, Kepala Kampung Nunggalrejo, mengatakan di kampungnya ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam fasilitas pendidikan, kesehatan, pertanian, dan fasilitas jalan yang semua itu sangat berkaitan sekali. Selanjutnya, Joni Ardito selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah menanggapi persoalan dan aspirasi yang dilontarkan masyarakat. Mengatakan, tadi di sesi tanya jawab banyak permintaan dari masyarakat, namun semua permintaan sudah ditanggapi oleh anggota dewan yang berkaitan dengan komisi yang masing-masing. Dan kebetulan ke-9 anggota tersebut terdiri dari komisi 1, 2, 3, dan 4. Jadi hasil reses nantinya akan dibawa saat paripurna. Joni Ardito juga menyampaikan akan segera memanggil Dinas Kesehatan terkait fogging dan juga Dinas Kesehatan agar segera menganggarkan untuk pembangunan puskesmas Kampung Nunggalrejo. Untuk usulan yang lainnya, juga anggota Dewan Dapil 1 akan mengusulkan pihak pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Bupati, melalui dinasnya yang berkaitan dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat. Jadi ada Bu Yurita dan yang lain. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini kita saling melakukan kepada Nabi besar, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan selalu kita memberikan syafaat beliau di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita pada hari ini ditunjuk ataupun diberikan kesempatan untuk langsung bertatap muka dengan seluruh wakil-wakil rakyat, yaitu anggota DPR khususnya Dapil 1, ya Pak Ibu. Jadi kita sangat berbangga hati dan mengucapkan ribu terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kita semua, dan kita doakan pada seluruh wakil-wakil kita yang ada di kabupaten selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, sehingga bisa menata kepemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah ini dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak apabila juga dari pondok pesantren, namun memang ada beberapa fasilitas yang harus cukup diperhatikan. Jadi kembali saya menyampaikan permohonan maaf
apabila dalam kami mempersiapkan sarapan keluarga nanti Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari ini Bapak Ibu kita dihadapkan dalam acara reses, jadi nanti mungkin boleh masyarakat Punggarjo menyampaikan aspirasi terkait dengan tujuan daripada kemajuan kampung kita bersama. Mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan saya juga tidak bisa menemani sampai selesai waktu acara ini karena saya ada acara juga agenda dengan Pak Camat, yaitu halal bihalal dari ini. Mudah-mudahan acara dari ini bisa terselenggara dengan baik, selesai dengan sukses. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan sarana kalau berkenan, kami mohon maaf ya, karena hanya inilah Punggarjo, jadi memang masih banyak membutuhkan uluran tangan dari para pemimpin yang di atas. Ya, dari Seger TV, Lampung TV, Kompas TV, dan teman-teman yang lain yang meliput kegiatan ini, terima kasih atas kebersamaannya membersamai kegiatan-kegiatan kami. Ini adalah bagian dari penyebaran informasi apa yang menjadi tupoksi kami reses hari ini, biar bisa ini tersampaikan informasi ini kepada masyarakat luas bahwa kami para bagiwan sebagai tugas konstitusionalnya untuk menyambung kembali, menemui kembali para pemilih. Dan hari ini kita berkesempatan di Kampung Punggarjo, reses tahap pertama masa sidang kedua tahun 2024 ini, dan sebagian dari yang hadir di sini mungkin ini menjadi reses terakhir. Nanti kami perkenalkan satu persatu Bapak Ibu yang hadir, yang menjadi wakil Bapak Ibu sekalian di dapil satu ini, nama-namanya, alamatnya, kapan ketemu bisa bertegur sapa, kapan ketemu di mana kita bisa kenal saling menyapa. Baik, tidak berpanjang kalam, karena kemarin kami di Kecamatan Kota Gajah Timur itu sebenarnya masyarakat antusias ingin tanya jawab, tapi ya qadarullah suasananya tidak kondusif karena tempatnya di panggung, panas, sudah diusahakan kipas angin semua, jadi kita percepat acaranya karena sudah tidak ada. Dan di sini representatif, gedungnya bagus, kipas anginnya memadai, dan nanti kita bisa nikmat acaranya dari awal hingga akhir. Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 1 yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Punggarjo Bapak Iskandar Rid, yang kami hormati Ibu Penggerak PKK Kampung Punggarjo, Ibu Kader Posyandu, Ibu KWT, Bapak Kaur, Bapak Kasih, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, dan Pak Hasim, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Melanjutkan sambutan dari Bapak Kepala Kampung tadi, beliau hari ini juga berbarengan dengan agenda yang lain, namun kiranya nanti kalau beliau meninggalkan ruang ini bisa dijalankan oleh Pak Sekretaris Kampungnya ya Pak ya, untuk nanti membersamai warganya, bila ada nanti aspirasi usulan biar Pak Sekretaris Kampungnya bisa mencatat apa jadi notulensi kegiatan kita nanti. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan di Komisi 1 yang membidangi politik, hukum, keamanan. Intinya adalah kami dari perwakilan yang mewakili Bapak Ibu sekalian dapil 1 ini ingin mendengar, ingin melihat langsung, menampung apa yang menjadi harapan-harapan
masyarakat Kampung Nunggalrejo ini, baik itu keinginan-keinginan ataupun menceritakan hal-hal yang baik, prestasi kampung dan sebagainya. Idealnya memang reses itu sebagian besar apa yang menjadi persepsi masyarakat, reses itu adalah saat untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu bisa apa saja, tidak harus permintaan pembangunan, bisa menceritakan bagaimana kesuksesan kampung ini, ikon kampung ini, produk-produk unggulan dari Kampung Nunggalrejo. Nunggalrejo ini kalau di kampung lain terkenal sarang kurungan kerajinan, terus parsel, terus apa lagi? Kalau saya dari sini banyak tuh dengar Nunggalrejo itu tempat orang belanja sangkar dulu. Tapi dari partai tidak mengajukan penggantinya, maka hari ini kita reses bersepian. Ini anggota kami yang untuk periode besok per 18 Agustus 2024 komposisinya akan berubah, akan berganti. Sebagian masih melanjutkan, yang sebagian lagi mudah-mudahan kita doakan yang melanjutkan pengabdiannya di kantor DPRD. Kita doakan seperti Pak Lurah tadi, mereka semua tetap amanah, diberikan kesehatan, bisa mengusung, bisa menyambung aspirasi dari dan yang kurang batin diucapkan terima kasih perjuangannya selama ini, mudah-mudahan menjadi jariah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Tiga ya, dua termin ya. Kita kasih pertanyaan, 3 pertanyaan ya. Jadi dari jajaran-jajarannya yang dihormati, di teman-teman anggota dewan, waktu 1 yang dihormati, para hadirin sekalian dan media. Harus yang saya luruskan, tadi ada 3 fungsi dari anggota dewan. Apa aja Pak? 1, legislasi atau peraturan, yang kedua anggaran, ya, sama-sama menyusun itu. Jadi yang pegang anggaran bukan kita Pak, yang pegang anggaran di Pak Bupati dan di dinas-dinasnya, dan kepala kepala dinasnya itu yang pegang anggarannya, kita ikut menyusun. Jadi kita tidak mengeksekusi. Yang ketiga adalah fungsi apa? Fungsi pengawasan. Kita mengawasi pemerintah supaya apa? Anggaran yang tersedia itu sesuai, yang telah disusun itu sesuai. Kalau ada penyampaian dari bawah, inilah fungsi kita sebagai anggota dewan, menyerap aspirasi masyarakat, sama-sama kita sampaikan kepada eksekutif untuk dilakukan realisasi. Kita bantu untuk melakukan realisasi. Kalau tidak, ya tadi kita lihat faktor apa yang menyebabkan pemerintah tidak bisa melakukan realisasi itu. Nggak mau, nggak ada anggaran, apa yang menyebabkannya? Gitu ya Pak. Oke, saya buka 3 pertanyaan. Silahkan, laki-laki perempuan sama Pak, haknya sama. Haknya sama. Silahkan. Masyarakat biasa, aparatur kampung, podo KB ya Pak. Ini yang aparatur kampung mana? Bisa angkat tangan. Yang aparatur kampung 1, 2, 3. Yang lainnya PKK, Posyandu, apalagi BPK, RT. RT masih lihat RT. Mana Pak RT-nya? Aparatur kampung, silakan. Kasio, saya dari unsur aparatur kampung sebagai kadis, sekaligus yang akan saya sampaikan ini mewakili kelompok tani, gabungan kelompok tani Kampung Nunggalrejo. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit langsung ke pembahasan, langsung aja untuk meninggal waktu. Kronologi penggarapan sawah di Kampung Nunggalrejo ini khususnya terletak di Dusun 2. Ini sudah 2 tahun ini Pak anggota dewan ini terhalang dengan kondisi air. Yang intinya setelah dipelajari petani itu ternyata air itu banyak yang terbuang sia-sia karena tersier yang dialiri air talutnya udah pada rusak, jebol-jebol.
Dengan hal itu kemungkinan kalau memang tersier itu ditaruh minimal 80% lah sampai ke ujung, dengan catatan kalau memang air itu ada insya Allah sampai ke bawah. Dan untuk penggarapan musim tanam 1 ini, penggarapan hanya bisa dilaksanakan hanya 60%, yang 40% tidak bisa digarap sawah karena tidak kebagian air. Itu untuk yang akan saya usulkan tentang irigasinya supaya ditaruh irigasi. Kemudian untuk penggarapan kami terhalang dengan alat penggarapan sawah karena sekarang ini traktor atau yang namanya eder ini sudah sangat-sangat sulit operasionalnya Pak, dan balap-balapan itu saling berpacu karena benihnya sudah sama-sama saling kuat. Akhirnya kami kalau memang itu bisa Pak, minta rotari untuk rotari kampung. Itu yang kedua. Dan yang terakhir Pak, untuk perubahan atau sekarang ini yang kami alami karena Gapokta sekarang ini masih baru Pak Cecep ya, baru dibentuk karena yang lama sudah istirahat. Ini untuk sekarang ini untuk pupuk ini kami harus ngambil ke toko karton Pak, nggak bisa distributor sendiri. Jadi ngambilnya ke toko karton. Jadi gimana kalau memang untuk pengurus yang baru ini kami dari Munggarjo bisa mengakses pupuk sendiri, nggak harus ngambil pupuk ke Gapoktan desa tetangga. Ini merasa kesulitan karena warga sekarang ini agak ya sebetulnya karena aplikasi Pak, jadi merasa warga yang sudah paham dengan aplikasi ini merasa pupuk ini sangat disulitkan ngambilnya, dan bahkan pupuk sekarang ini petani tidak bisa mengakses pupuk secara maksimal. Umpamanya kalau per hektar itu harus 8 kintal, ini dibatasi paling 4 atau 5 kintal. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah sudah ditempatkan di kampung kami ya Pak, Kampung Munggarjo tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih banyak Bunda, akhirnya kita bertemu di kampung saya ya. Begini, untuk Bapak atau Ibu, kebetulan saya sebagai Ibu Kepala Kampung di kampung tercinta saya ini Pak, karena memang saya asli dari kampung Munggarjo, tapi semenjak menikah saya di Kota Metro. Dan saya kembali lagi untuk kampung saya tercinta. Seperti itu ya Bu ya. Kronologisnya seperti itu ya Bu Yurita. Tingkat kesehatan di kampung kita itu mungkin agak kesulitan ya Bu ya. Kesulitannya yaitu kita kurang fasilitas kesehatan. Mungkin nanti tolong untuk perwakilan dari Bapak atau Ibu dibuatkan posdes apa ya, puskesmas kampung gitu Pak. Kita bukan desa tapi kampung ya, puskesmas kampung. Jadi ketika ada warga kami yang sakit itu bisa langsung teratasi dan standby untuk masalah kesehatan di kampung kami. Apalagi sekarang ini sedang wabah DBD, jadi kontribusinya susah. Kita harus merujuk ke kepala dinas kesehatan, sudah itu ke puskesmas, dan itu tidak langsung diatasi gitu. Terkecuali kalau Pak Lurahnya yang langsung mendatangi ke puskes itu baru bisa teratasi seperti itu. Terutama untuk dusun 6 dan dusun 1 itu banyak sekali ya. Banyak yang sudah terkena DBD itu dari segi kesehatan. Ya. Oh, di belakang Tanggulang itu desa? Munggarjo. Apa sampai mau Bu? Potong 2 desa. Desa Totokantong, Tanggulangin. Iya itu. Iya Pak Lurah. Pak Lurah juga. Ini biar enak lah setelah administratifnya itu, jadi geografisnya itu jangan begitu sampai ngomong ini, apalagi tadi kasus apa namanya
disampaikan tadi masalah administrasi, masalah Kapoktan tadi Pak Kasih, masalah Kapoktan masih ketok-ketokan. Ini harus segera mandiri nih gitu. Harus segera mandiri, setelah diurus masalah administrasinya Mas. Jadi dari semua klaim tadi bantuan apa pun tadi mesin jahit gitu. Mesin jahit gitu. Bisa itu Saya itu mengenai kampung antara Kampung Munggarjo sama Kampung Pucuk Jati antar kecamatan. Nah di situ tentunya sangat memprihatinkan Pak apabila kita melintas jalan antara Munggarjo sama Pucuk Jati, batas kota pertama, kedua lintas kecamatan. Nah di situ mungkin itu sangatlah perlu diperbaiki ataupun bantuan. Jadi mohon kepada Bapak anggota Dewan yang tentunya menerima aspirasi daripada warga, tolong suatu PR untuk Bapak anggota Dewan agar supaya untuk dibangun biar lintasnya mudah gitu Pak. Jadi waktu dulu memang udah pernah diukur ini calon jalan kabupaten, tapi karena mungkin perubahan bupati sekarang masih terbengkelai, sekarang tolong dipikirkan kembali. Terus yang kedua mengenai menyambung daripada Ibu Kepala Kampung tadi mengenai kesehatan, memang sangat-sangat rawan Bu di antara dusun 1 dan dusun 6 dan lain-lain mengenai penyakit DBD. Di situ kami tolong bagaimana caranya untuk mendapat bantuan fogging. Jadi kalau ada alat untuk fogging itu mungkin bisa teratasi dan kepala dusun aja sendiri bisa untuk mengerjakan suatu penyemprotan apabila udah ada alatnya. Yang bingung memang tidak ada alatnya fogging itu Pak. Jadi kami mohon tolong untuk perhatiannya daripada Bapak perwakilan anggota Dewan. Terima kasih. Sekian. Terus plus kepala dusun, aparatur kampung itu tolong diusahakan agar mendapat BPJS gratis. Karena BPJS kesehatan, karena dulu pernah ada tapi sekarang kok nggak ada gitu. Tolong Pak ini karena ya agak sekaligus kalau bisa dimas-limas ini perjuangan yang tanpa pamrih karena untuk kampung. Tolong. Sekian, terima kasih. perubahan. Ini kalau di akhir tahun kayak gini perubahan nih. Jadi yang dianggarkan selama setahun namanya anggaran murni, nanti di awal tahun itu anggaran murni. Di akhir tahun kita evaluasi ada perubahan atau enggak, perubahan atau enggak gitu. Itu namanya anggaran perubahan. Tapi tidak biasa, tidak banyak anggaran perubahan ya Bu, tidak sebanyak anggaran murni. Nah nanti teman-teman Dewan bisa menyampaikan nanti apa namanya tanggapannya. Silakan. Kepentingan bersama. Sedangkan kepentingan kita bisa diakses diperjuangkan ketika ada korelasi hubungan pemangku kepentingan siapa itu termasuk diantaranya anggota DPR. Nah selama ini kita nggak pernah mengkaji itu. Dia cuma seperti hal yang kecil aja. Milik seperti itu itu aja. Ya, terus ibu, aku itu 200, itu 500. Tapi terkait dengan masalah irigasi. Irigasi itu irigasi apa Pak? Apakah dia setir? Apakah dia ledeng? Gimana? Apa itu? Tersier. Tersier itu tersier. Biar Pak. Biar. Apa? Kan dia ada nama-namanya itu Pak. Apakah dia milik apa sih? BK? Ada kan ada nama-nama? Kali bisa duduk di depan ini. Jadi saya nggak pernah bermimpi misalnya kalau saya menjadi anggota apalagi mau kaya, tapi tidak mungkin dari seterusnya. Jadi ini mau saya sampaikan, anggota dewan itu tetap manusia biasa. Ya. Artinya kita semua harus berpikir dari awal. Dewan itu mulai dari mana? Ini mulai proses pencalonan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Jadi manusia itu kalau diperkenalkan, maka pasti akan membalas dengan sama. Ini baca dulu ke belakang ya. Dijelaskan soal Pak Waroko itu BPJS berapa, nanti bisa kami jelaskan di sananya nanti Pak ya.
Artinya gini Bapak-Bapak, kalaupun seandainya itu realisasi, semua ini harus punya tanggung jawab, Pak. Punya tanggung jawab, jangan cuma sudah dibangun dibiarkan begitu saja. Ili-ili P3 hanya mau menerima apa bahasanya? Jangkol. Hanya bisa menerima jangkolnya saja, nggak mau menguruskan itu. Sekali-sekali ajak masyarakatnya gotong royong untuk membersihkan itu. Kalau dia nggak dibersihkan, nggak diatur ya bubar, bubar. Kalau menunggu pemerintah, ya nggak sampai nanti Pak. Pemerintah nggak mikirin Lunggarjo aja. Bapak bisa bayangkan 311 kampung Tengah ini Pak, pengen pembangunan semua, sedangkan anggaran kita ini tidak memadai. Apa yang disampaikan tadi sama Pak Idris, jalan yang menuju Lunggarjo sampai ke PD Yudadi 5 kilo. Bayangkan 1 kilo hot mix itu Bapak, hot mix 1 kilo itu 1,5 miliar sampai dengan 2 miliar. 2003 Dinas Bina Marga itu hanya dapat 7 miliar. Itu tersebar di Lampung Tengah. Kalau seandainya 5 kilo itu mau ditumpahkan di sini semua, yang lain seperti apa pembangunannya? Gitu ya. Jadi kami tetap berupaya, tetap berusaha, enggak kurang-kurang Pak. Kami di DPR ini, semua kawan-kawan ini di DPR ini, ketika kami membahas anggaran, itu adu argumen segini-segini orang kami Pak. Memperjuangkan aspirasi masyarakat, hasil daripada kami reses ini. Terkadang kami malu. Reses sudah 3 kali, ketemu lagi di sini, permintaan yang pertama juga belum direalisasi. Tadi saya dengar dari Lurah Lunggarjo ini tidak ada pusdes. Saya sedangkan Lunggarjo ini, kampung Lunggarjo ini dari tahun berapa? Dari tahun 53 belum ada pusdes. Coba syarat pemekaran kampung 1000 jiwa 300 kakak, mempunyai rumah ibadah, mempunyai lapangan, mempunyai sekolahan SD, SMP ataupun SMA, mempunyai balai kampung, mempunyai fasilitas untuk pembangunan pusdes. Itu syaratnya. Nah ini dari tahun 53 tidak ada pusdes. Saya tanya Pak Lurah mantan, saya tanya Pak Heri, pernah ada di sini pusdes? Kenapa nggak digunakan? Lurah. Pusdes pernah. Pak, coba maju Pak, bentar Pak. Maju Pak, bentar Pak. Hari ini kita anggota DPRD Kabupaten Merah asal Dapil 1 kami 2009 ini melakukan reses di Balai Kampung Lunggarjo, Kecamatan Lunggarjo. Tadi di sesi tanya jawab memang banyak permintaan aspirasi dari masyarakat yang terkait dengan yang masalah-masalah kebutuhan masyarakat. Jadi komunikasi berberikannya, pengguna jalan juga yang pembahasan di DPRD termasuk juga tadi keinginan masyarakat puskes kami ya, dan alat fogging karena
sekedar 15 tahun, tapi karena kewenangan kabupaten ini adalah 9 tahun, maka nanti tetap kita tampung, kita bisa bahas di Komisi 4. Tentang bantuan-bantuan Al-Sintan ya, kalau Rotari itu biasanya kewenangan dari Kementerian Pertanian melalui anggota DPRD pusat ataupun provinsi. Jadi yang kalau anggaran cukup besar, Al-Sintan seperti Rotari, Komplain itu, kemarin itu biasanya dari DPR pusat. Jadi kabupaten kami juga mungkin bisa membantu untuk menyampaikan aspirasi ini kepada senior kami yang mereka ada di DPR pusat. Tetap kita tampung usulan-usulan itu yang memang dengan masyarakat ya saat ini mekanisasi ya, karena ingin percepatan dalam lahan renovasi pakai bancak sapi, beralih lagi ke hand traktor. Sekarang mereka sudah pengen ke Rotari biar lebih cepat lagi. Tapi ini cukup baik juga karena kebutuhan kecepatan dalam pertanian ini juga bekerja dengan musim tanam.